wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal auliya wasyuhada wal ulama was salihin. Nakhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassatan ila ruhil muallifi hadzal kitabi wa nakhussu khassah ila arwahi man bana wa ammara masjid jami' as-salam usulihim wa furu'ihim wa ila arwahil mujahidina listiqlali hadzal balad wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala niyati anna Allah ta'ala yataghashana wa yataghashahum birrahma wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa ala niyati anna Allah yuslihu umurana min umurid diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yuallimuna ta'wil wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa uluman nafi'atan fid din wa dunya wal akhirah wa yahfazuna fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa zurriyyatina wa talamizina wa ahbabina wa umara'ina min kulli afat wa ahat wa baliyat wa musibat fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Walhamdulillahi ala hadhihi ni'mah summa alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad asy-syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'a huda salatan wa salaman daimain wa talazimain min yaumina hadza ila yaumis sa'ah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya Masjid Jami' As-Salam yang sangat saya hormati, wabil khusus Pak Haji Ahmad dan segenap DKM serta pengurus Yayasan As-Salam, para asatiz dan asatidzah, para pimpinan majelis taklim, para guru, muallim, muallimah, kemudian para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh guru kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Maula SPDI, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Hamdan Sahal, Akhi Pillah Pak Haji Insinyur Khairul Anwar, Bapak-bapak, rekan-rekan dari Ciherang, dari Bakti Abri, walhasil semuanya yang saya muliakan tanpa terkecuali. Tentunya sepakat kita ungkapan syukur senantiasa kita haturkan, tujukan kehadirat Allah yang Maha Pemurah. Malam hari ini beraneka ragam nikmat kembali kita peroleh dan pastinya itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pula Allah izinkan kita untuk melanjutkan kegiatan rutin kita selepas kita sholat Isya yang kita tunaikan secara berjamaah.
Kita berharap mudah-mudahan ini jadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk ungkapan syukur atas semua nikmat yang sudah kita peroleh, termasuk nikmat kemerdekaan yang alhamdulillah usia merdeka ini lumayan sepuh juga udah ya Bapak-bapak ya, karena sudah 81 tahun ya. Ya, kita masing-masing ngerasakan biar bagaimanapun situasinya, kondisinya, perubahan terus terjadi, baik buruk silih berganti dalam perjalanan kehidupan setiap manusia, baik secara pribadi maupun berumah tangga, berbangsa, bernegara termasuk Bapak. Namun tetap kita bersyukur lantaran menjadi negara yang lepas dari cengkeraman jajahan asing, tentu jauh lebih terhormat dibandingkan yang lainnya tentunya. Mudah-mudahan ini pun bagian ungkapan syukur kita atas nikmat kemerdekaan, sekaligus ini pun upaya kita untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita yang berdarah-darah, bahkan mereka kehilangan nyawa, tempat tinggal dan lain sebagainya, demi untuk generasi pelanjut anak cucu cicitnya bisa menikmati negeri yang merdeka ini. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya kita doakan juga para pemimpin kita, mudah-mudahan ya tentunya yang komit ya Pak untuk mewujudkan negeri yang damai, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang memang mereka berniat untuk mewujudkan itu tentu tidak sedikit ya, meskipun sebagian oknum-oknumnya ya ada saja ya, namanya banyak orang dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kekuatan pada mereka diberikan lahir dan batin untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa ini. Amin, Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang saya hormati, bacaan malam hari ini melanjutkan hadis, masih sifat-sifat sholat, masuk hadis keempat bukan? Iya ya? Nah, baik, saya talkinkan dulu, boleh diikuti. Sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastayqana summa yasjudu sajadataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitan. Iya, sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa masyayikhina amin. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata ianya Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila syak, ragu-ragu seseorang di antara kalian di dalam salatnya, falam yadri, lantas si musalli, orang yang salat tadi tidak tahu, kam shalla, telah berapa rakaat dia salat,
Asalasan am arba'an, apakah baru 3, maksudnya 3 rakaat, am arba'an atau 4 rakaat. Pernah ngalamin nggak? Pernah apa sering? Ya. Sering sih jangan ya. Pernah gitu ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika seseorang mengalami seperti apa yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi katakan ini, beliau meriwayatkan ucapan Nabi, maka solusinya Nabi kasih. Apa itu? Falyatrakhis syakka, maka campakkanlah keraguan tersebut, abaikanlah keraguan tersebut, wal yabni ala mastayqana, dan dia bina apa yang ia yakini. Nah, setelah dia bina apa yang dia yakini, summa yasjudu, kemudian dia sujud, sajadataini, akan 2 kali sujud, qabla an yusallima, sebelum dia salam. Tentunya dimaksudkan setelah selesainya tasyahud akhir. Sebelum salam dia sujud, 2 kali sujud. Fa in kana shalla khamsan, maka jikalau ternyata yang bersangkutan sholatnya jadi 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu, maka itu 2 rakaat yang dia tambahkan lagi, yang dia yakini tadi Pak, ya, bukan 2 rakaat, 1 rakaat yang dia yakini, maka itu akan menggenapkan baginya akan sholatnya. Tapi wa in kana shalla tamaman, kalau ternyata udah sempurna sholatnya, kan itu kondisinya. Karena yang diragukan itu 3 atau 4, 2 atau 3, ya bisa saja 1 ataupun 2. Nah ternyata sholatnya sudah sempurna, rakaatnya tidak kurang. Tetapi karena diperintahkan oleh Nabi campakkan itu keraguan, bina atas yang dia yakini, ternyata sempurna. Terghiman lisyaitani, maka itu sebagai kehinaan bagi syaitan. Kalau umpamanya ternyata memang tadi Bapak hadirin jadinya 5, maka rakaat yang dia tambah tadi itu, yang dia 2 kali sujudnya itu, yang sujud sahwinya jadi penyempurna. Kalau ternyata sudah sempurna, buat menghinakan setan. Gitu. Kita bilang rasain ya setan. Yang kayak gitu kerjaan setan, apa emang udah watak kita ya? Kerjaan siapa pertamanya? Ya setan. Dibikinnya kita begini dalam sholat. Oh, Imam Ghazali itu rapi banget Bapak ngajarinnya gitu ya. Sebelum orang bertakbiratul ihram, dia betul-betul persiapkan dirinya lahir dan batin untuk sholat. Sehingga kalau seandainya udah lapar banget udah, dan makanan sudah terhidang, makan dulu aja udah. Itu makan dulu, udah terhidang ya. Kalau baru dimasak ya sholat dulu lah, nungguin itu ya waktunya keburu habis nanti sholat. Ngantuk berat. Nih kalau sholat ngaco ini. Sementara waktu pun masih leluasa, dan yang bersangkutan, orang yang yakin pasti bangun dari tidur yang sudah ngantuk berat tadi, itu masih dalam keadaan waktu sholat masih ada. Apakah dia bangun sendiri atau dibangunkan oleh orang lain? Begitu, ya. Tapi kalau waktu sempit, dan dia kalau sudah tidur, bablas Pak. Emang kalau udah tidur istilah apa ya? Kebluk ya. Geledek di samping dia juga nggak bangun Pak ya. Ya sudah kalau kayak gitu ya, apa tuh kalau kayak gitu, sholat saja udah ngantuk. Kemudian sebelum takbiratul ihram, setelah dia menghadap kiblat, bersiap untuk takbiratul ihram, diperintahkan baca dulu surat apa? Surat An-Nas. Nggak ada hadisnya itu. Nabi langsung takbiratul. Iya emang benar. Bukan dia doang yang tahu, kita juga tahu itu nggak ada hadisnya. Cuman Imam Ghazali itu berijtihad lantaran orang tuh kalau nggak zikir, nggak ingat Allah, ada al-khonnas.
yang kerjaannya yuwaswis fi sudurin nas. Tuh, siapa itu al-khannas? Setan. Karakternya kayak bulus. Bulus itu kalau nggak ada orang dikeluarin kepalanya gini-gini gitu. Tapi kalau dia merasa ada yang datang, ada yang mendekat, dia tarik kepalanya. Jadi kalau yang bersangkutan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al-khannasnya ngelop gitu ya. Apa itu jadinya? Jadi dia nggak bisik-bisikan yang membuat orang jadi was-was. Tapi kalau enggak, ya tadi udah saya konfirmasi di awal. Ternyata kita pernah begitu. Kerjaannya al-khannas. Emang nggak ada hadisnya. Iza aradtum an takuma ila sholati fal yaqra suratan nas. Nggak ada begitu, apalagi Quran ya. Tahu gitu juga, bukan dia doang yang pada ngaji, kita juga ngaji juga kan, tahu juga. Cuman Imam Ghazali ajarin gitu supaya kita Allahu Akbar, maka terhasilkanlah tujuan dari pelaksanaan sholat. Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kan gitu ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau udah cakep sholatnya, bagus kualitasnya, maka orang yang menegakkan sholat atau mendirikan sholat akan tercegah dari perilaku keji dan perilaku munkar. Gitu. Nah, Bapak hadirin, sekarang kita lihat bagaimana komentar dari Syekh Muhammad Muhajirin sebagai pengarang kitab Misbahuz Dzalam ini. Qauluhu, perkataan Nabi, qala Syarih rahimahullahu taala rahmatal abrar, qauluhu, perkataan Nabi, idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalla ila akhirih. Pas syak, kata-kata syak fi furu'il fiqhi, dalam cabang ilmu fikih, mutlaqut taraddud, mutlak ragu-ragu. Wa yadkhulu fihi adh-dhann wal waham, maka masuk pada kata-kata syak yang artinya ragu-ragu itu zon dan waham. Jadi ada 4 istilah: yakin, waham, yakin, zon, syak, waham. Yakin, zon, syak, waham. Apa itu yakin? 100% benar, yakin namanya. Kalau zon itu persentase benarnya lebih banyak, tapi masih ada persentase lebih, meskipun lebih sedikit, tidak benarnya, salahnya. Ini namanya zon. Nah, di dalam kata-kata syak dalam kajian fikih itu mutlak taraddud, mutlak ragu-ragu. Maka termasuk di dalamnya adalah zon, dugaan kuat, kita terjemahkan gitu, Pak. Kemudian yang kalau syak itu sendiri 50% kemungkinan benarnya, tetapi kemungkinan salahnya pun sama 50%, namanya syak. Yakin, zon, syak. Adapun waham, ini justru persentase kemungkinan salahnya yang lebih banyak. Misalnya 70% kemungkinan salah, kemungkinan benarnya hanya sekitar 30%. Ini disebut waham. Nah, kata-kata syak di sini masuk di dalamnya zon, dugaan kuat, ada kemungkinan benar, persentasenya lebih banyak. Ada juga masuk waham, itu persentase kemungkinan benarnya lebih sedikit, kemungkinan salahnya malah yang lebih banyak. Nah, wasyakku fis sholati yaduru bainal arba'ah was salasa kama fil hadis, atau bainal isnaini was salasa kama fil maghribi, fal aksaru mashkukun wal aqallu mutayaqqanun. Syak, ragu di dalam sholat, itu beredarnya antara 4 dan 3, sebagaimana dalam redaksi hadis, falam yadri kam sholla salasan asalasan am arba'atan. Tuh si musolli, orang yang sholat nggak tahu, nggak ngeh, dia itu udah sholat berapa rakaat ya, apakah dia sholatnya udah 3 atau sudah 4, apa baru 3 atau sudah 4. Ya namanya ragu tuh, syak itu beredarnya sekitar situ. Kemudian juga bisa jadi au bainal isnain wassalasa, ragunya itu beredar antara 2 dan antara 3 rakaat, kama fil maghrib, sebagaimana dalam sholat maghrib. Ini udah
3 rakaat atau baru 2 sih ya? Jadi kalau yang rakaat yang tadi yang 4 mungkin juga zuhur, mungkin asar, mungkin isya. Fal aktsaru masykukun, yang lebih banyak itu yang diragukan. Karena kan 3 apa 4 ya? Kalau 3 atau 4 berarti yang diragukan yang berapa tuh? Yang 4 kan gitu Pak. Udah pasti tidak mungkin yang diragukan yang 3. Maka yang lebih banyak itu yang diragukan. Wal aqallu, dan yang paling sedikit itu yang mutayaqqan, yang diyakini. Ya berarti kalau contohnya 3 tadi udah 3 rakaat apa 4 ya? Yang 4 itu yang diragukan, yang diyakini ya 3. Gitu kan? 2 rakaat apa 3 rakaat ya? Yang 3 rakaat itu yang diragukan, yang 2 rakaat itu yang diyakini. Gitu, ya. Qauluhu, perkataan Nabi, falyatrahis syakka wal yabni ala mastaiqana, campakkanlah keraguan dan bina bangun atas apa yang ia yakini. Fihil amru bitarhis syakki wal bina'i alal yaqin. Dalam ungkapan hadis barusan itu terdapat kalimat perintah. Maka campakkanlah, itu kan kalimat perintah, dengan mencampakkan keraguan dan membina, membangun atas yang yakin. Oleh karena itu maka fayajibul akhzu bil aqalli izalatan lisyakki. Maka wajib mengambil dengan yang paling sedikit dalam rangka menghilangkan keraguan. Karena ketika beredar antara 3 dan 4, kan tadi yang aksar masykuk gitu kan, yang paling banyak itu yang diragukan, justru yang paling sedikit itu yang diyakini, kan gitu ya Pak. Maka ketika misalnya ada orang itu sholat ragu 3 rakaat kah, 4 rakaat kah, maka Bapak wajib dia ambil yang paling sedikit, yaitu 3, dalam rangka menghilangkan keraguan. Atau kalau ragunya 2 apa 3, maka yang diambil wajib yang 2. Bukannya 4 aja deh, 4 aja deh, 4 aja udah, dikit lagi kan selesai udah. 3 aja deh, 3 aja. Enggak, itu spekulasi. Kenapa? Yang banyak kan diraguin, yang diyakinin pasti yang lebih sedikit, gitu ya. Li'annal masykuka kal ma'dumi, karena yang diragukan itu dihukumi seperti tidak ada. Oleh karena dihukumi seperti tidak ada, fayajibu tarhuhu, maka wajib mencampakkannya atau mengabaikannya. Nah, wa ilaihi, kepada pandangan semacam ini, zahaba Syafi'iyyu wa Malikun wa Rabi'atu wa Salimun ibnu Abdillahi wa ghairuhum min ulama'il amsar. Pandangan semacam itu, yakni kalau ada orang ragu antara 2 dan 3, wajib dia ambil yang 2, karena yang 2 itu yang diyakini, yang 3 yang diragukan. Kalau ragunya 3 atau 4, maka yang diambil yang 3 wajib, maka yang 4-nya itu justru tidak diambil. Kenapa diambil yang lebih sedikit? Dalam rangka menghilangkan keraguan. Yang diragukan dianggap seperti tidak ada. Oleh karena dianggap seperti tidak ada, ya sudah, dicampakkan saja, gitu. Dianggap nggak ada, kan gitu. Maka pandangan ini itulah yang menjadi pandangannya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Rabi'ah, Imam Salim bin Abdullah, dan selain mereka dari para ulama di berbagai kota. Wa zahaba Ahmad bin Hanbalin ila tafsil. Nah, adapun Imam Ahmad bin Hanbal justru nggak mutlak begitu. Dia pakai tafsil, Pak, pakai perincian. Bagaimana? Fa in kana munfaridan yabni alal yaqini ail al aqalli. Kalau dia sholatnya munfaridan itu berarti sholat sendiri. Maka dia membangun, dia bina atas keyakinan, itu yang sedikit. Kalau sholatnya sendiri, kalau sholatnya sendiri, munfaridan sendiri, 2 atau 3, 3 atau 4, 3. Nah, kalau tadi inkana munfaridan, jika sholat sendiri kan berarti ada inkana yang lain ya. Nah, wa inkana imaman, jika terjadinya malah kepada imam dalam sholat berjamaah.
Tapi kerjaan makmum kan. Ilok imam yang ragu dia juga yang subhanallah. Tapi cakep Ustaz gitu. Iya. Biar makmum pada ngeh gitu. Ini kan makmum saking kepedean banget imamnya Ustaz Haji Maula inilah. Udah kita percaya 100% sama dia. Nah, taunya maghrib baru 2 udah tak sahur akhir jadi aja udah. Salat isya baru 3 rakaat tak sahur akhir jadi udah imamnya gitu udah kenal gitu. Bener tadi jadi tugas makmum tadi buat tasbih mengucap subhanallah untuk bikin imam jadi ngeh Bapak-bapak ya. Nah, in kana imaman, jikalau kasusnya ini justru keraguan itu terjadi pada sholat berjamaah dan dialami oleh si imam. Kenapa tidak disebut oleh si makmum? Karena kalau si makmum kan penumpang gitu kan. Iya. Bagaimana imam ya dong kalau namanya? Makmum rese turunin di jalanan. Makmum kok rese turunin di jalanan kan gitu kan. Makmum ya bagaimana imam, penumpang bagaimana sopir kan gitu. Dia. Nah, seandainya dia imam taharra, maka dia teliti itu Pak. Berpikir keras 34 bahwa bana ala aksari wa hammihi ay ma yaglibu ala dzannihi. Kalau ternyata zonnya dia, dugaan kuatnya dia lebih unggul tuh Pak yang banyak. Dugaan kuat dia, ini mah 3 bukan 2. Ini mah 4 bukan 3. Maka Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati ya, maka dia ambil yang banyak kalau dugaan kuatnya dapat. Gitu. Kalau dugaan kuatnya dapat, dugaan kuatnya si imam. Karena udah dapat main tasahud awal aja, main tasahud akhir aja. Padahal isya baru 3 rakaat main tasahud akhir aja. Karena imam tuh setelah dia merasa mengamati, mencermati, ternyata dugaan kuatnya dia, udah ini rakaat keempat. Itu kan ntar juga tugas si makmum gitu. Wa zahaba Abu Hanifah wa muwafiquhu, berpendapat Imam Abu Hanifah tadi kan tuh Imam Syafi'i sama Imam Malik yang tadi tuh Pak yang diambil yang sedikit. Imam Ahmad bin Hambal enggak mutlak begitu, enggak, lihat dulu, rinci dulu posisinya nih siapa, orang ambil sholat sendiri ambil yang sedikit. Ini imam teliti dulu, dia cermati dulu, dia hitung dulu gitu. Ya tentunya bukan berarti sholatnya terus jadi bengong gitu ya, bukan kayak gitu Bapak hadirin. Maka ketika dugaan kuatnya lebih unggul, itu dugaan kuatnya ya ternyata udah banyak, maka dia ambil yang terbanyak. Berarti 3 dan 4 yang diambil 4, 2 dan 3 yang diambil 3 gitu. Tapi ini tadi pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang akur pendapatnya dengan beliau berpendapat, siapa mereka yang akur itu? Min ahlil Kufah wa ashabir ra'i, penduduk Kufah dan orang-orang yang ashabur ra'i. Ashabur ra'i ini orang yang betul-betul memang punya daya intelektualitas yang luar biasa. Jadi mereka tuh itunya dia pakai benar. Nalarnya. Bagaimana pendapatnya? Ila anna man syakka fi sholatihi fi adadi rakaatihi taharra wa bana ala ghalibi zannihi. Maka orang yang ragu-ragu di dalam sholatnya, keraguannya dalam persoalan apa? Dalam persoalan bilangan rakaatnya 3kah atau 4, 2kah atau 3, taharra, maka dia kembali itu seperti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Diamati, dicermati, dipikirin banget. Kemudian Bapak hadirin, setelah itu muncul wabana ala ghalibi zannihi, dan dia membina atas apa yang zon kuatnya lebih dominan, zonnya persangkaannya lebih dominan. Jadi kalau lebih dominannya yang sedikit, maka wajib dia ambil yang sedikit. Kalau dominannya persangkaan kuatnya lebih dominan ke yang banyak, maka dia ambil yang banyak. Ada bedanya nggak dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Imam Ahmad bin Hambal yang banyak ambil. Kalau Imam Abu Hanifah, dugaan kuatnya di sedikit apa di yang paling banyak? 2, dugaan kuat ambil 2. Jangan spekulasi ambil 3. 3 ambil 3, jangan diambil 2. Gitu. Beda. Kalau Imam Ahmad bin Hambal justru
ambil yang banyak. Wala yalzamuhul ikhtisaru wal itsyanu biziyadah, dan tidak wajib kepadanya, kepada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para ulama ahli Kufah yang cocok, yang akur dengan pendapat beliau. Ikhtisar itu meringkas, ngurangin, berarti wal ityan biziyadah, atau melaksanakan tambahan, tapi lebih kepada apa hasil taharro tadi, mana yang lebih dominan. Ternyata dalam dugaan kuatnya lebih muncul, lebih kuat 3 ambil 3, 4 ambil 4, 2 ambil 2, 3 ambil 3. Nah, kalau 2 rakaat kok nggak dicontohin ya Pak? Ya abongannya subuh masih keder juga. Kata malaikat tuh, kalau masih ngantuk lu tidur ya dulu dah, sholat dulu dong, subuh masih keder juga. Masa iya gitu ya Pak? Iya sih. Yang paling memungkinkan, dan mungkin itu yang dialami orang kisaran di sholat yang berrakaat 3 atau yang berrakaat 4. Kalau subuh rasanya apa iya sih, baru baca sedekah itu maksud tasahud akhir aja. Iya kan gitu ya Pak kalau subuh. Kita lanjut. Wa in haka kok wa in sih, nggak ada innya. Wa haka al-Iraqi fi Sarhit Tirmizi an Abdullah bin Amrin wa Sa'idin ibn Jubairin wa Suraihin al-Qadi wa Muhammadin ibn al-Hanafiyati wa Maimuna ibn Mahrana wa Abdul Karim al-Jazari wa Sya'bi wal Auza'i annahum yaquluna biwujubil i'adati marratan ba'da ukhra hatta yastayqana wa lam yufarriqu bainal mubtala wa ghairi. Al-Imam Al-Iraqi, kalau nggak salah beliau dari mazhab Imam Malik kalau nggak salah, di dalam syarah kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi. Jadi luar biasa emang nih para ulama. Sunan Tirmizi itu berapa? 3.000 apa 4.000 hadisnya itu ya Pak? Ya, mohon maaf kalau saya juga lupa gitu ya. Emang rada-rada bebel juga dikit ya. Itu disyarahkan. Pensarah Imam Tirmizi itu banyak. Ada Tuhfatul Ahwazi, ada Aridotul Ahwazi, ada Bahrul Mazi. Itu kitab-kitab yang mengomentari hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ini salah satu dari yang digelari kitabnya itu Kutubus Sittah. Kitab hadis yang 6 yang muktabar. Bukhari, Muslim, Tirmizi mana? Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Bahkan Tirmizi itu yang saya pernah bilang, man kana fi baitihi hazal kitabu faka'an nama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Siapa orang yang di dalam rumahnya ada kitab ini, maka seolah-olah di dalam rumahnya ada nabi yang sedang berbicara. Boleh beli buat pajang aja gitu. Kalau memang kita nggak bisa baca, kita pajang aja. Seolah-olah ada nabi di rumah kita lagi bicara. Boleh banget dibeli. 5 jilid kalau Sunan Tirmizinya. Tinggal lihat aja di Shopee tinggal lihat. Itu. Nanti muncul harganya. Tirmizi. Nah, di situ ceritanya Al-Imam Al-Iraqi dari Abdullah bin Amr dan Sa'id bin Jubair, dari Surah Al-Qadi, dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, dari Maimun bin Mahran, dari Abdul Karim al-Jazari, dari Imam Sya'bi, dari Al-Imam Auza'i, annahum yaquluna biwujubil i'adati marratan ba'da ukhra hatta yastayqana. Bahwasanya mereka berpendapat wajib diulang 1 kali setelah yang lain sampai yakin.
Sampai yakin beberapa rakaat nih 3, baru berhenti ngulangnya. Gitu. Pendapat itu alhamdulillah tuh pendapat yang di kalangan kita nggak kedengeran loh hadirin. Karena kita umumnya suka mendeklar kita ini orang yang ngikutin mazhab Imam Syafi'i, meskipun kadang-kadang ditanya jawabannya kagak persis sama pendapat Imam Syafi'i, kadang-kadang gitu ya Pak hadirin. Tapi mendeklar begitu kita, nggak umum pendapat semacam ini. Bahkan walam yufarriqu bainal mubtala wa ghairihi. Mereka itu tidak ada mengkotak-kotakan, tidak membedakan antara orang yang dibala sering nggak connect itu nih rakaatnya berapa, ragu tuh sering begitu, atau yang selainnya berarti yang nggak dibala begitu. Mereka nggak ada bedain tuh, mau yang dibala mau yang nggak. Kalau terjadi keraguan ulang sampai yakin udah berapa rakaat gitu. Nah, wa an Abi Hanifah annahu farraqa bainal mubtala wa ghairihi. Nanti ada riwayat juga dari Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau sih membedakan antara yang dibala dengan yang tidak dibala. Kan ada orang setiap sholat lupa mulu, ragu mulu. Berokasi tadi ya. Ya Allah ya Karim. Ada yang sholatnya takbiratul ihram nggak jadi Pak. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Ada. Saya ngomong nggak mengada-ngada, benar. Tapi anehnya kalau beliau jadi imam langsung jadi. Allahu Akbar. Kau jadi imam, kau jadi makmum, nggak tega. Itu udah rapi banget, dia lagi sibuk kutet takbirnya Pak. Itu yang dibala namanya kan, dibala dengan was. Kau ini dibala dengan keraguan. Ya kan keraguannya juga boleh jadi dilatar belakangi oleh was. Nah Imam Abu Hanifah beliau membedakan itu antara orang yang dibala berarti dia nggak perlu ngulang, ya udah ambil yang yakin, gitu kan? Nanti mana dugaan paling kuat, ya apa yang sedikit jumlah rakaatnya, apa yang banyak, yang paling dominan dugaan kuatnya itu yang diambil. Wa inil manatuha wa qala inna man syakka fi raqatin wa huwa mubtada'un bisyakki la mubtala bihi a'adaha. Dan jika ada seorang ragu pada rakaat padahal dia itu termasuk mubtadi atau wa huwa mubtadiun, padahal itu di level mubtada yang baru mulai, bisa dengan keraguan, la mubtalan bihi yang bukan termasuk dibala, a'adaha, maka dia wajib ulang. Wa innal mubtala alladhi yumkinuhu taharra ya'malu bitahrihi. Sesungguhnya orang yang dibala yang memungkinkan masih untuk melakukan tindakan kehati-hatian, ngitung dengan cermat, memperhatikan dengan cermat, maka dia amalkan tindakan menghitung dengan cermat, memperhatikan dengan cermat. Udah 3, udah 4. Wa huwal akhzu ala aghlaba zannihi kama taqaddama qariban. Maka nanti dia ambil yang paling dominan dari dugaan kuatnya sebagaimana yang telah lalu baru saja, gitu. Udah kita enak dah ngikutin Imam Syafi'i, pokoknya ngambil yang sedikit, campakin yang banyak, karena yang banyak itu yang diragukan dianggap tidak ada. Qauluhu summa yasjudu qabla an yusallima, perkataan Nabi kemudian Nabi sujud sebelum salam. Bihi masru'iyatus sujudi qabla salami bisababi syakki baina ziyadah wan nuqsan. Pada ungkapan hadis tersebut itu ada disyariatkan sujud sebelum salam dengan sebab terjadinya keraguan antara lebih dan kurang, 2 atau 3. Wa hadzal haditsu dalilun lisyafi'iyyati wa man nahana wa hum, dan hadis ini merupakan dalil, argumentasi untuk para ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i dan orang yang sepandangan ya dengan pandangan ulama kalangan Imam Syafi'i. Jadi gini Pak, dalam dalam ilmu fikih itu ada istilah asy-Syafi'i berarti Imam Syafi'i, asy-Syafi'iyah berarti Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ada Al-Hanafi berarti Imam Hanafi. Ada Al-Hanafiyah berarti para ulama yang ngikutin pendapatnya Imam Hanafi. Ada Al-Maliki berarti Imam Malik.
Tapi kalau Al-Maliki ya, berarti para ulama yang pendapatnya sama dengan pendapat Imam Malik. Begitu juga Al-Ahmad ibni Hambal, berarti Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya. Tapi kalau disebutnya Hanabilah, gitu. Hanabilah bukan Hambaliyah dia biasanya, tetapi Hanabilah, maka itu berarti para ulama yang mengikuti mazhabnya dengan mazhab Imam akur, mazhabnya dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini Asy-Syafi'iyah berarti dalil bagi para ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, wa man nahwahu, dan orang yang jurusan mereka sepandangan sama. Khilafan lima alaihil malikiyat, khilafan lima alaihil malakiyatu bitafriq baina ziyadah wa nuqsan kama taqaddama. Lain lagi nanti ulama dari kalangan mazhab Imam Malik di dalam pembedaan antara ragunya kurang, antara ragunya lebih atau ragunya kurang, sebagaimana telah lalu. Karena nanti kalau di dalam mazhab Imam Maliki soal kaifiyat sujudnya, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud Syafi'inya sebelum salam, setelah tasyahud akhir gitu. Ikut 8:30 lewat ya Pak? Benar jam nggak kecepatan nggak? Benar ya? Gimana nih? Masih lumayan banyak juga. Hah? Segini aja dulu ya? Iya. Kita komit sama waktu aja lah. Karena saya sih bukannya pelit atau bukan. Saya mah jadi aja kalau namanya ngaji mah insya Allah dah. Dijabaninnya kalau ngaji mah. Tapi kan saya pengennya nggak sendiri. Daripada saling ngomong aja, orang-orang udah pada ke samping. Saya tinggal koahnya ntar. Saya kira ini dulu ya. Cukup ya, nggak perlu sharing dah ya. Udah malam dah. Apalagi udah tahu solusinya juga. Tadi juga begitu saya konfirmasi, pernah nggak ngalamin? Pernah gitu. Mau nyebut sering malu kita kan ya, jadi pakai pernah aja deh. 17 bulan 8 2026. Assalam. Sama Pak, kitab Bulughul Maram ini disusun oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Beliau punya kitab, punya tulisan banyak. Bahkan kumpulan hadis Imam Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, itu beliau yang salah satu syarah paling populer itu Fathul Bari namanya. Yang tulis Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang tulis juga ini Bulughul Maram. Nah, hadis-hadis yang termuat dalam kitab Bulughul Maram itu seputar hukum. Seputar hukum. Nanti soal suap gitu. Kemudian soal li'an, terjadinya kasus tuduh zina, ya, dan ketika orang menolak kalau itu anak-anaknya dia karena ada indikasi istrinya berzina gitu. Itu di sini dibahas insya Allah ya. Pokoknya kita prinsipnya siapa orang yang berjalan, satu saat dia akan sampai, gitu aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.